Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Saya akan memberikan kalian tips cara memilih instruktur yang benar. Dalam artian, melihat beberapa tahun terakhir banyak telah muncul beberapa instruktur-instruktur abal-abal. Ya minta maaf karena memang saya harus menjelaskan siapa sih sebenarnya yang bisa dikategorikan instruktur dan siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai pengajar. Jadi ini ada dua poin penting yang sebenarnya harus teman-teman pahami. Kalau pengajar, siapapun bisa untuk melakukan proses belajar mengajar walaupun dia bukan instruktur. Oke. Yang kedua, kalau instruktur berarti orang yang berhak atau bertanggung jawab bertugas untuk mengeluarkan sertifikat. Oke. Nah itu harus kalian pahami dulu. Kalian boleh belajar sama siapapun. Orang ini pun juga boleh mengajarkan kalian tentang freediving, apapun itu yang dia tahu. Oke. Instruktur, orang yang akan mengeluarkan sertifikat buat kalian dan dia sudah mengikuti prosedur-prosedur edukasi yang standar. Kemudian memang dia punya bukti juga bahwa dia adalah seorang instruktur freediving. Nah, saya beberapa kali dapat kasus seperti ya, karena Melanesia Freedive juga menerima crossover training, crossover course dari agensi lain ke AIDA karena saya adalah AIDA instructor. Nah, artinya crossover itu artinya teman-teman dari agensi lain yang pengen tercertified menjadi seorang AIDA freediver. Nah, itu kita punya beberapa prosedur. Salah satunya adalah dia harus membuktikan bahwa memang dia sudah pernah tercertified di agensi mana. Siapa instruktur yang mengeluarkan sertifikat buat dia. Nah itu kita harus cross check dulu kalau semuanya aman secara dokumen dan mungkin prosedurnya kita bisa lanjut. Nah saya pernah dapat kasus bahwa si orang ini mengaku bahwa dia sudah pernah ngikut course, dia sudah pernah ikut pelatihan freediving sama instruktur A. Setelah saya cross check, loh orang ini bukan instruktur dan memang dibuktikan kalau dianya juga, si murid ini juga belum pernah menerima sertifikat sama sekali dan dia sudah lakukan proses pembayaran. Kalau di AIDA instruktur, AIDA freediving kita bisa cek. Kalian tinggal masuk di website AIDA Internasional, di situ nanti ada instruktur. Kalian tinggal masukin negara, nanti di situ muncul semua. Jadi kalau ada orang yang mengaku instruktur, di situ udah jelas. Kalau agensi lain saya tidak tahu, tapi saya rasa semua punya juga, semua punya record, semua punya database bahwa dia memang statusnya adalah instruktur. Terlepas dari dia bisa menunjukkan cardnya dia sebagai seorang instruktur, nah itu lain lagi ceritanya. Ya balik lagi bahwa tips untuk mengawali 2021 ini sangat penting buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah merancang rencana untuk tercertified di tahun 2021 ini, atau jangan sampai teman-teman sudah melakukan negosiasi dengan salah satu sekolah freediving di Indonesia atau dimanapun itu. Di cross check baik-baik dulu bahwa memang orangnya atau si instruktur itu memang legal, baru kita masuk ke step-step selanjutnya. Jangan sampai terjadi lagi, saya bukan bilang penipuan ya, tapi sayang aja begitu kalian sudah bayar mahal-mahal tapi memang ilmunya kalian dapat, tapi begitu masuk ke wilayah dokumen atau administrasi itu kalian masih kurang gitu. Apa yang membuktikan bahwa kalian pernah join course begitu. Saya kembali lagi jelaskan masalah instruktur. Kalau di AIDA instruktur ada istilahnya instruktur aktif dan non aktif. Yang aktif itu dia yang pertama sudah memang mengikuti instruktur course, kemudian sebelum dia menjadi aktif, dia harus melengkapi beberapa dokumen seperti dia harus memiliki insurance, kemudian dia harus memiliki sertifikat CPR dan lain-lain. Nah itu menjadi salah satu syarat-syarat berkas sebelum dia menjadi seorang instruktur aktif. Jadi sebelum dia memiliki dua dokumen itu, dia tetap jadinya instruktur, tapi dia instruktur non aktif, belum bisa mengeluarkan sertifikat buat orang, walaupun memang statusnya dia adalah instruktur. Tetapi untuk untuk instruktur yang sudah mengikuti course kemudian sudah melengkapi semuanya, nah dia wajib, dia sudah berhak menjadi instruktur aktif dan sudah berhak untuk mengeluarkan sertifikat buat orang.
kurang lebih kayak begitu. Jadi aplikasinya di lapangan ya mungkin si A mungkin sudah mengikuti proses instructor course sama instructor trainer A misalnya, ya statusnya dia instruktur, dia memang instruktur, tapi apakah dia sudah aktif apa belum, apakah dia sudah berhak untuk mengeluarkan sertifikat buat orang, itu ditunggu dulu sampai dia membereskan dokumen-dokumen yang memang sebagai syarat dia sebelum menjadi instruktur aktif. Dan yang paling penting lagi bahwa instruktur aktif pun dia akan menjadi non-aktif tiap tahunnya kalau dia tidak merenew statusnya dia sebagai seorang instruktur. Jadi ada lagi sejumlah duit yang harus kita bayar untuk merenew status kita sebagai seorang instruktur. Kemudian kita harus merenewal dokumen-dokumen yang tadi kita lengkapi kayak CPR kita, kemudian insurance kita juga kita harus renewal terus. Kalau salah satunya itu tidak di renewal, maka status kita akan kembali menjadi instruktur non-aktif. Nah, ya kalau AIDA sangat gampang untuk di cross check, kalian bisa langsung cek. Nah kalau instruktur lain saya kurang tahu, tapi saya rasa semua sama saja, mungkin semua punya database juga yang baik. Intinya kalian harus hati-hati. Nah kemudian zaman dulu itu di sertifikatnya kita atau di card license-nya kita itu ada tertera nama instrukturnya kita kayak begini. Nah ini kayak punya saya dulu. Nah ini nama instruktur saya ada di sini. Kemudian nama saya juga ada di sini, kapan saya ambil segala macamnya ada. Jadi jelas siapa yang mengajar, siapa yang mengeluarkan sertifikat buat kita itu jelas. Nah saya pun juga ada dapat kasus di satu daerah. Si orang ini dia habis keluar kota untuk ikut driving course dengan salah satu dive center di salah satu kota. Kemudian pulang ke kota asalnya dia, kemudian starting untuk mengajar, dan dia mendeklarasi dirinya adalah seorang instruktur dan memang sudah melakukan proses sertifikasi. Nah yang setelah saya cross check, sertifikasinya dia itu ternyata orang bule yang tempatnya dia belajar. Nah ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalian belajar sama siapa? Orang lain yang mengeluarkan sertifikat. Apapun alasan bisnis dibalik itu, sebenarnya yang harus saya kritisi di sini adalah yang pertama, misalnya kalau di AIDA ada orang statusnya AIDA 4, diberikan kewenangan sama instrukturnya untuk kamu coba tanganin teman-teman di basic level ini dulu untuk sementara waktu sambil kamu melatih kemampuan kamu untuk menjadi seorang asisten instruktur atau dalam rangka menuju kamu menjadi instruktur. Itu boleh-boleh saja dengan pengawasan dan dengan memang instruksi dari instrukturnya dengan alasan tertentu. Oke. Itu pun tidak sepanjang pelatihan, tidak sepanjang course di semuanya dikasih sama si AIDA 4 itu, tidak. Artinya ada beberapa tes yang harus kita lakukan, dan ada beberapa bagian yang memang porsinya kita kasih sama teman-teman master level untuk melatih skill mengajarnya mereka. Itu boleh, tapi tidak seperti ini. Nah kasus yang saya dapat ini adalah ketika si orang ini pulang ke kotanya, kemudian dia lakukan proses belajar mengajar, mengeluarkan sertifikasi, dan setelah saya cross check, sertifikasi yang ada itu bukan dianya yang kasih keluar, tapi orang bule yang keluarin. Dan secara bisnis menurut saya ya mungkin sudah wajar, mungkin sudah tidak asing lagi ya mungkin buat beberapa orang, tapi menurut saya itu sangat sayang karena seseorang yang belum jadi instruktur kemudian coba untuk mengajar, itu menurut saya selain belum saatnya, memang kalian tidak tahu apa-apa, karena kita saja yang telah mengikuti instruktur course kadang masih harus belajar lagi, dan dari level AIDA 1, 2, 3, 4 kemudian pindah ke level instruktur pun kita kayak banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan kalau kalian masih di level basic kemudian kalian sudah coba untuk mengajari orang dalam rangka proses sertifikasi, nah itu menurut saya sangat tidak boleh menurut saya. Dan kasihan juga buat teman-teman yang sudah ikut sertifikasi di kalian, mereka dapat apa begitu kan.
Kalian bayarnya mahal-mahal, dapatnya juga cuman segitu. Pengetahuan yang kalian dapat juga cuman segitu. Bagus itu kalau benar, tapi kalau keliru, makin lama teori yang benar ini malah makin melenceng jauh dan akhirnya semuanya serba salah. Oke, jadi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Intinya saran saya untuk 2021 ini ke depan, khusus buat teman-teman yang mau tercertified, tolong di cross check lagi siapa instruktur kalian, tolong di cross check lagi bahwa dia di agensi mana, tolong di cross check lagi bahwa siapa sih yang mengeluarkan sertifikasi buat kalian. Di cross check semuanya sebelum kalian mengikuti proses sertifikasi tersebut. Itu aja sih menurut saya untuk persiapan, untuk tips ya, untuk tips singkat menurut saya tapi sangat penting buat kita pahami. Sekali lagi, semua agensi itu sama, siapapun instrukturnya menurut saya itu sama saja, karena materi yang ada di semua agensi menurut saya hampir sama aja. Saya juga tercatat di beberapa agensi freediving yang ada di Indonesia. Menurut saya semua sama aja, tinggal bagaimana caranya kalian mau belajar dan mau aktif di dalam proses belajar mengajar itu, bertanya, diskusi dan lain-lain. Oke, karena jujur kita juga instruktur punya frame yang sangat terbatas untuk mengajari kalian. Kita juga takut jangan sampai overlap, khususnya untuk teman-teman di level beginner. Kadang sangat tipis frame-nya antara beginner dan advance, begitupun juga dengan advance dan master. Jadi kita sangat hati-hati untuk sharing sesuatu ke kalian, takutnya kita overlap dan semuanya jadi kacau. Dan menurut saya proaktif dari teman-teman di proses belajar mengajar nantinya itu sangat berperan penting juga buat kemajuan perkembangan kalian. Jadi balik lagi, harus hati-hati dan di cross check semuanya sebelum kalian ikut sertifikasi di manapun itu. Oke, kurang lebih begitu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, kalian boleh share ke teman-teman kalian, kalian boleh like, komen di bawah. Kemudian jangan lupa buat subscribe channel Melanesia Freedive biar kalian bisa update terus informasi-informasi tentang freediving. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.